Langit senja yang berpendar lembut membingkai dua sosok yang masih terdiam di bawahnya, seakan waktu enggan melanjutkan langkahnya. Udara yang hangat membawa ketenangan, namun detak jantung yang berpacu membisikkan sebaliknya. Ye Chenxi, dengan wajah yang masih dihiasi semburat merah, menundukkan pandangannya sesaat, lalu mengangkatnya kembali, menyusun keberanian dalam hatinya. Napasnya bergetar halus sebelum akhirnya meluncurkan ungkapan terima kasihnya, bukan hanya atas kesembuhan ibunya, tetapi juga untuk sesuatu yang lebih dalam, yang tak terucap dalam kata. Ciuman tadi, baginya, hanyalah sekadar hadiah kecil, namun maknanya jauh melampaui sekadar ungkapan rasa terima kasih. Namun, keheningan mereka tak bertahan lama. Dari kejauhan, suara panggilan mendesak terdengar, memecah momen itu dengan cepat. Anak buah Ye Chenxi telah datang, mengingatkannya akan rapat penting yang tak bisa ditinggalkan. Dengan sedikit tergesa, ia menoleh ke arah sumber suara, lalu kembali menatap Chu Qing, seakan ingin mengukir sosok itu lebih lama dalam ingatannya. Senyum tipis tersungging di bibirnya sebelum akhirnya ia melangkah pergi, melambaikan tangan dengan sorot mata berbinar. Langkahnya ringan, namun bahagia, meninggalkan jejak samar di jalan setapak. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia sempat mengingatkan bahwa hadiah sejatinya masih akan ditebus suatu hari nanti. Chu Qing berdiri mematung, merasakan udara yang mendadak terasa lebih hangat di sekelilingnya. Dengan tangan di belakang kepala, ia menghembuskan napas panjang, membiarkan pikirannya melayang. Ciuman langsung dari seorang wanita, ternyata bukan hal yang buruk, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, namun cukup untuk membuat sudut bibirnya terangkat sedikit. Malam menjelang dengan keheningan yang mendalam, menyelimuti dunia dalam kelam yang penuh misteri. Di dalam kamarnya, Chu Qing duduk bersila di atas ranjang, tubuhnya diliputi cahaya keemasan yang berpendar lembut. Udara di sekitarnya bergetar halus, seakan merespons energi yang perlahan merayap keluar dari tubuhnya. Kultivasi malam ini terasa berbeda, lebih intens, lebih dalam, lebih kuat. Namun, sesuatu tiba-tiba menarik kesadarannya. Sebuah dorongan tak kasat mata membuatnya tersentak, memecah konsentrasinya seketika. Perlahan, ia mengulurkan tangan, menatap telapak tangannya yang kini memancarkan cahaya yang begitu benderang. Di sana, sesuatu yang pernah ia genggam di lorong ruang dan waktu kini telah kembali. Pedang beraura emas, sebuah entitas yang tak pernah bisa dilepaskannya sebelumnya. Aura berapi-api mengelilinginya, berputar mengitari tubuhnya dengan gemuruh kekuatan yang menggetarkan udara. Setiap helai rambutnya bergerak mengikuti arus energi yang terpancar. Ia bisa merasakannya. Tubuhnya tidak lagi seperti sebelumnya. Kelemahan yang pernah membelenggu kini sirna, berganti dengan kekuatan yang mengalir deras, membangkitkan jiwa yang tertidur dalam dirinya. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, membentuk segel yang berpendar seolah menyatu dengan jiwanya. Namun, di tengah momentum kebangkitannya, pintu kamar terbuka dengan keras. Suara bentakan yang penuh ketidaksabaran memecah keheningan. Chu Xiao berdiri di ambang pintu, alisnya berkerut, ekspresi wajahnya menunjukkan kejengkelan yang tak bisa disembunyikan. Baginya, suara yang berasal dari dalam kamar Chu Qing terlalu berisik, mengganggu ketenangan malamnya. Tatapan mereka bertemu, satu dipenuhi keterkejutan, satu lagi dengan kecurigaan. Chu Qing merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dengan refleks cepat, ia menyembunyikan pedang ke belakang punggungnya, berusaha menutupi keberadaannya seolah itu hanya ilusi belaka. Namun, usaha itu justru menimbulkan kesalahpahaman besar. Mata Chu Xiao melebar. Wajahnya yang awalnya marah kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Ekspresi tak percaya yang bercampur dengan rasa jijik. Tanpa berkata banyak, ia segera membalikkan badan, menutup pintu dengan hentakan yang keras. Suara dari luar terdengar tajam, penuh sindiran, menyuruh Chu Qing untuk melanjutkan ritualnya, dan menikmatinya. Chu Qing menutup wajahnya dengan kedua tangan, merasa dunia benar-benar tak berpihak padanya malam ini. Dengan cepat, ia mengenakan kembali pakaiannya, mengatur napasnya yang masih berantakan. Namun, satu hal kini telah berubah. Pedang di tangannya tak bisa dibiarkan begitu saja. Dengan sedikit konsentrasi, ia menyelaraskan energinya, mengubah pedang itu menjadi bentuk yang lebih kecil, menggantungnya di leher sebagai liontin. Satu rahasia telah terselamatkan, untuk sementara. Namun, malam ini belum selesai. Ada satu tujuan lagi yang harus ia capai. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia bersiap melangkah ke rumah lelang. Ada sesuatu yang ingin ia ketahui, harga batu roh yang selama ini ia simpan. Malam yang telah larut menyelimuti kompleks perumahan dengan keheningan yang pekat.
Cahaya lampu redup berpendar dari rumah-rumah di kejauhan, memberikan suasana yang kontras dengan langit kelam di atas. Chu Qing berhenti di depan sebuah bangunan dengan papan nama yang sudah familiar, Rumah Lelang Shizhen. Namun, pintu yang terbuka lebar membuatnya sedikit ragu. Mengintip ke dalam, ia melihat seorang pria yang duduk santai, sibuk dengan ponselnya, seakan tidak terganggu oleh waktu yang terus berjalan. Tatapan pria itu sedikit terangkat ketika merasakan kehadiran seseorang di depan pintu. Raut wajahnya datar, tanpa ketertarikan sedikit pun. Baginya, tak ada urusan yang cukup penting untuk dilayani di jam selarut ini. Dengan nada malas, ia mengisyaratkan agar Chu Qing kembali besok. Rumah lelang telah tutup. Namun, Chu Qing tak langsung beranjak. Dengan keyakinan penuh, ia mengeluarkan batu roh dari sakunya, menampakkannya di bawah cahaya lampu. Cahaya keemasan dari batu itu berpendar samar, namun cukup untuk menangkap perhatian lawan bicaranya. Pada awalnya, pria itu hanya menatapnya sekilas, sama sekali tak terkesan. Batu kuning itu tampak biasa, tidak ada yang menarik. Namun, hanya dalam hitungan detik, ekspresinya berubah. Mata yang awalnya malas kini menajam, sorotnya menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan. Tanpa berkata-kata, ia segera bangkit dari tempat duduknya. Langkahnya perlahan, namun penuh keyakinan. Tangannya terulur, jari-jarinya sedikit gemetar saat mendekati batu yang kini bersinar lebih terang. Keheningan seakan menggantung di antara mereka. Namun, siapa sangka, di balik batu roh itu, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar harga di rumah lelang. Sesuatu yang bisa mengubah banyak hal. Di bawah kilau rembulan yang menyinari rumah lelang Shizhen, seberkas cahaya keemasan berpendar dari sebuah batu yang kini tergenggam di tangan seorang pria. Sorot matanya membelalak, terpana oleh pancaran energi murni yang menyelimuti permata langka itu. Getaran halus merambat di telapak tangannya, menyusup hingga ke nadinya, menyadarkan dirinya akan nilai sejati yang ada dalam genggamannya. Keheningan malam seakan tertahan di antara detak jantungnya yang berpacu, merangkai benang takdir yang tak terduga. Pewaris rumah lelang itu, ZHIU, akhirnya mengulurkan tangannya dengan penuh keyakinan, memperkenalkan dirinya kepada pemuda di hadapannya. Di antara cahaya yang masih berpendar, pertemuan dua orang dengan nasib yang berseberangan kini terjadi. Chu Qing menyambut uluran itu dengan sorot mata yang tajam, memperkenalkan namanya tanpa ragu, seolah sudah memahami bahwa momen ini akan menjadi langkah awal menuju sesuatu yang lebih besar. Ketertarikan ZHIU tak dapat disembunyikan. Sebuah pertanyaan meluncur, menuntut jawaban akan asal-usul benda yang dibawa Chu Qing. Dan dengan tenang, pemuda itu menyebut namanya, Batu Roh. Sebuah benda yang seharusnya telah dikenal di dunia seni bela diri. Namun kini, kehadirannya di tempat ini mengundang ketidakpercayaan. Seolah untuk mengukuhkan pernyataannya, Chu Qing mengeluarkan 5 lagi dari genggamannya. Seketika, udara di antara mereka terasa lebih berat, dipenuhi dengan kemungkinan yang belum terungkap. Tanpa ragu, ZHIU mengacungkan tangannya, memberikan penawaran yang mencengangkan. 200.000 yuan untuk satu batu, dan jika jumlahnya 5, maka 1 juta yuan akan langsung berpindah tangan. Sebuah angka yang jauh melampaui ekspektasi, membuat langkah Chu Qing selanjutnya terasa semakin menjanjikan. Langit malam masih terbentang luas ketika Chu Qing meninggalkan rumah lelang, berjalan di sepanjang jalan kompleks perumahan yang kini sunyi. Pikirannya masih sibuk menghitung prospek yang baru saja ia temukan. Harga yang begitu tinggi membuka peluang bagi dirinya untuk memonopoli bisnis ini, menjadikannya bagian dari pelelangan besar dan dunia seni bela diri kuno. Namun, di tengah lamunannya, layar ponselnya menyala, memunculkan pesan yang baru saja masuk. Sebuah ajakan dari Chen Huahua untuk menikmati barbeque malam ini. Belum sempat ia mengambil keputusan, langkahnya terhenti. Nalurinya yang terasa tajam menangkap sesuatu. Sebuah kehadiran yang datang dengan niat tersembunyi. Matanya beralih, menatap ke atas. Siluet hitam melayang di udara, meluncur turun dengan gerakan senyap. Pakaian serba gelap yang dikenakan sosok itu menyatu dengan bayangan malam. Namun kilatan tajam dari belati yang terhunus di tangannya menjadi pertanda bahaya yang nyata. Tanpa peringatan, serangan itu meluncur ke arahnya. Tapi seketika, kalung yang tergantung di leher Chu Qing merespon dengan kilauan cahaya keemasan, menghembuskan kekuatan yang beresonansi dengan tubuhnya. Dalam satu gerakan cepat, ia mengangkat tangannya, menangkis serangan itu dengan pedang auranya. Benturan energi memaksa lawannya terpental, membuatnya terhuyung mundur dengan keterkejutan yang jelas tergambar di matanya. Malam yang tenang kini berubah menjadi panggung pertempuran. Chu Qing tak memberi kesempatan. Dalam sekejap,
Ia melesat bagai kilatan petir, menciptakan jejak cahaya keemasan di udara sebelum pedangnya menyapu ke arah lawan. Mata ninja itu membelalak, tapi tak ada waktu untuk menghindar. Dalam satu tebasan cepat, tubuhnya tersentak menerima serangan telak. Langkah Chu Qing mendekat perlahan. Aura dingin menyelimutinya. Tatapannya tajam, menusuk ke dalam mata ninja yang kini terkapar tak berdaya. Tanpa perlu ancaman lebih lanjut, ketakutan telah menguasai lawannya, memaksanya mengungkap nama sang dalang di balik serangan ini, Li Youwei. Senyum tipis terukir di wajah Chu Qing. Sebuah nama yang menarik. Namun, tak ada belas kasihan bagi penghalang di jalannya. Kilatan cahaya keemasan kembali menyelimuti pedangnya, dan dalam sekejap, suara teriakan menggema di tengah kegelapan. Tubuh ninja itu kini tak lebih dari sekadar sisa perlawanan yang gagal. Langkah Chu Qing kembali mantap, meninggalkan sosok yang mengerang kesakitan di belakangnya. Kata-kata terakhirnya meluncur dengan penuh keyakinan. Keluarga Li akan menghadapi kehancuran. Namun, baru saja ia melangkah lebih jauh, sebuah perasaan aneh menjalar ke seluruh tubuhnya. Wajahnya menegang, keringat mulai mengalir di pelipisnya. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang bergejolak di dalamnya. Tangan yang biasa begitu mantap menggenggam pedang kini bergetar, mencerminkan kebingungan yang mulai menguasai pikirannya. Apa yang sedang terjadi? Tubuhnya merespon sesuatu, tapi jawaban atas misteri ini masih tersimpan dalam kegelapan. Dan malam yang tenang kini tak lagi menjanjikan kedamaian. Tubuhnya bersandar lemah pada dinding yang dingin, namun itu tak mampu meredam panas yang merambat liar dalam tubuhnya. Keringat membasahi wajahnya, napasnya tersengal, dan pandangannya mulai berputar kabur. Seakan kesadarannya perlahan terseret ke dalam pusaran yang tak terkendali. Setiap helaan napas terasa berat, dan setiap langkahnya terasa seperti menapaki lautan api yang menghanguskan kewarasannya. Dengan sisa kesadaran yang tersisa, ia melangkah tertatih hingga berdiri di depan rumah Chen Huahua. Tubuhnya bersandar pada dinding, mencoba mencari keseimbangan di tengah rasa panas yang semakin menggila. Tangannya yang gemetar terulur, mengetuk pintu dengan kekuatan yang tersisa, namun pikirannya justru dipenuhi kebingungan. Mengapa dirinya datang ke tempat ini? Dari dalam, pintu terbuka tergesa, dan di ambang pintu, Chen Huahua berdiri dengan wajah yang merona. Matanya berbinar penuh kegembiraan saat melihatnya. Tapi dalam kebahagiaan itu, ia tak menyadari ada sesuatu yang berbeda dari Chu Qing. Tatapan mereka bertemu. Mata Chu Qing yang memerah, wajahnya yang berkeringat, dan napasnya yang tak beraturan menciptakan suasana yang menggetarkan. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tubuhnya bergerak lebih cepat dari pikirannya. Kedua lengannya terulur, menarik Chen Huahua ke dalam dekapannya. Nafasnya semakin berat, dan tanpa perlawanan, Chen Huahua hanya bisa diam dalam pelukan itu. Terpaku, terkejut, namun tak mampu menolak. Ketegangan yang menggantung di udara seakan memuncak ketika wajah Chu Qing semakin mendekat. Mata Chen Huahua membelalak, tubuhnya menegang. Namun tak ada waktu untuk berpikir lebih jauh. Sebuah kehangatan menyelimuti bibirnya. Pintu yang masih terbuka perlahan menutupi pandangan dari dunia luar. Dalam ruangan yang remang, dua sosok itu terhanyut dalam gelombang perasaan yang tak dapat dihentikan. Beberapa saat berlalu, dalam keheningan yang hanya diisi oleh suara napas yang masih memburu, keduanya terbaring di atas sofa, hanya diselimuti kain tipis yang menutupi tubuh mereka. Chu Qing memandang wajah Chen Huahua yang terlelap kelelahan di dadanya, merasakan detak jantungnya yang tenang. Namun, pikirannya sendiri justru dipenuhi kebimbangan. Sejak awal, ia telah memutuskan untuk tidak terikat pada dunia ini. Namun kenyataan yang terjadi justru berbanding terbalik. Ada seseorang yang kini ada dalam hidupnya, seseorang yang telah menjadi bagian darinya. Dan jika semua sudah terjadi, tak ada jalan untuk mundur. Langit telah berganti menjadi siang, dan suasana sekolah tampak ramai seperti biasa. Di dalam kelas, Chu Qing duduk di bangkunya, kepalanya bersandar di meja, terlelap dalam keheningan. Suara langkah kaki yang mendekat menarik perhatian beberapa siswa, dan ketika sosok Tang Zian muncul di ambang pintu, seisi kelas langsung heboh. Beberapa siswi bahkan menjerit kecil, terkejut melihat kehadiran sosok yang begitu populer di kalangan mereka. Namun, Tang Zian tidak peduli pada mereka. Pandangannya langsung tertuju pada satu sosok yang masih tertidur di bangku belakang. Langkahnya ringan namun penuh keyakinan, dan tanpa ragu, ia berjalan mendekat, lalu berjongkok di hadapan Chu Qing. Tanpa peringatan, matanya terbuka, dan seketika itu juga ia mendapati wajah Tang Zian begitu dekat dengannya. Seketika tubuhnya menegang, terkejut dengan situasi ini.
Tatapan mata itu tajam, seakan mengunci pandangannya tanpa memberinya kesempatan untuk menghindar. Chu Qing merasa jantungnya berdetak lebih cepat saat mendengar suara lembut yang keluar dari bibirnya, sebuah ajakan untuk makan siang bersama. Namun, sebelum ia bisa menjawab, ekspresi di wajah Tang Zian berubah. Ia tampak seperti menyadari sesuatu. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak lebih dekat. Chu Qing bisa merasakan napasnya yang hangat menyentuh kulitnya. Lalu matanya menyipit penuh selidik. Aroma itu, aroma yang tak asing bagi seorang wanita. Dada Chu Qing bergetar, keringat mulai mengalir deras di wajahnya. Tang Zian tak berkata banyak, namun tatapannya berbicara lebih dari cukup. Suasana terasa begitu mencekam, hingga akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa begitu lama, ia berdiri kembali. Senyuman samar muncul di bibirnya, dan tanpa memberi kesempatan bagi Chu Qing untuk berkata apapun, ia sekali lagi mengulangi ajakannya untuk makan siang, lalu berbalik melangkah pergi. Chu Qing, yang masih duduk di bangkunya, hanya bisa menarik napas panjang. Tang Zian tidak melanjutkan pertanyaannya, tapi entah kenapa, itu justru membuatnya semakin waspada. Karena jika Tang Zian benar-benar sudah menyadari sesuatu, maka cepat atau lambat, ia akan menuntut jawaban. Dan ketika saat itu tiba, Chu Qing tahu, ia tak akan bisa menghindarinya. Di tengah hiruk-pikuk lorong sekolah, suasana tampak biasa saja, hingga sebuah pemandangan yang tak pernah diduga membuat Lin Dong tertegun. Matanya terpaku pada sosok Tang Zian yang berjalan di samping Chu Qing, tampak akrab seperti sepasang kekasih. Seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat, pikirannya menduga ini hanyalah mimpi. Namun, Ye Mao di sampingnya segera menjelaskan segalanya. Video di forum sekolah memperlihatkan pertandingan sengit di lapangan basket, di mana Chu Qing secara terbuka menyatakan sesuatu kepada Tang Zian. Sementara itu, di jalan luar sekolah, langkah Chu Qing melambat, pikirannya penuh tanda tanya. Ia menoleh ke samping, menatap Tang Zian yang berjalan di sisinya. Kenapa tiba-tiba gadis itu mengajaknya makan? Apa alasan dibalik semua ini? Namun, Tang Zian hanya menatap lurus ke depan, seolah pertanyaan itu tak perlu dijawab dengan penjelasan yang panjang. Angin sore bertiup lembut, menerbangkan helaian rambut panjang Tang Zian yang berkilauan di bawah sinar matahari. Namun tiba-tiba, tanpa peringatan, gadis itu menoleh dan mengajukan permintaan yang mengejutkan. Sebuah permintaan yang terlalu jujur, terlalu langsung. Chu Qing menatapnya, merasa hal ini terlalu biasa untuk bisa dianggap menarik. Tetapi ada sesuatu dalam cara Tang Zian mengatakannya yang membuatnya tak bisa mengabaikan. Tanpa ragu, mereka berdua saling menggenggam tangan. Lembut. Dan seketika, rona merah merayap di wajah Tang Zian. Chu Qing memperhatikan perubahan ekspresi itu, merasa sedikit bingung. Kenapa tiba-tiba gadis ini terlihat begitu malu? Namun, melihat pipinya yang bersemu, bibirnya membentuk senyum kecil. Tiba-tiba, tangannya terangkat dan dengan ringan mencubit pipi Tang Zian, membuat gadis itu tersentak kaget. Wajah Tang Zian semakin merah padam. Dengan cepat, tangannya terangkat, menepis cubitan itu, lalu mengelak dengan gugup. Namun, bukan hanya malu, kini ada sedikit rasa kesal yang menyertai. Ia menatap Chu Qing dengan tatapan penuh tuntutan, seolah meminta jawaban atas tindakan barusan. Chu Qing hanya terkekeh kecil, seakan menikmati reaksi gadis di hadapannya. Langkahnya kembali maju, sementara Tang Zian masih berdiri di tempat, terpaku dengan perasaan yang sulit ia pahami. Dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa berbeda, sesuatu yang hangat, manis, dan anehnya membuat dadanya terasa penuh. Sejak kecil, ia dididik untuk menjadi pewaris keluarga, selalu disiplin, selalu fokus. Namun, entah mengapa, seseorang seperti Chu Qing justru mampu membuatnya merasakan hal yang belum pernah ia alami sebelumnya. Matanya terpejam sesaat, tangannya perlahan menyentuh dadanya yang berdegup tak menentu. Rasa aman itu, perasaan ingin bersandar pada seseorang. Kenapa justru pada Chu Qing? Tang Zian segera menggeleng, mengusir pikirannya yang mulai melantur, sementara wajahnya semakin bersemu merah. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah toko mie panas dan asam. Aroma pedas bercampur dengan keasaman yang menggugah selera memenuhi udara, menghangatkan suasana yang cukup ramai. Mereka berdua melangkah masuk, mencari tempat duduk di tengah riuh rendah suara pelanggan lain. Chu Qing mengangkat tangan, memesankan 2 porsi mie dengan tenang, lalu menambahkan permintaan khusus untuk salah satunya, tanpa ketumbar, lebih pedas, dan tambahan cuka. Tang Zian menatapnya dalam diam. Keheranan memenuhi benaknya. Bagaimana mungkin Chu Qing tahu seleranya? Apa dia telah menyelidikinya? Namun,
Sebelum pertanyaan itu terucap, wajahnya kembali memanas. Matanya sedikit menghindar, sementara jemarinya perlahan menutupi bibirnya, berusaha menyembunyikan kegugupan yang tak bisa ia kendalikan. Di antara keramaian toko, dua sosok wanita berjalan santai, mendekat dengan langkah ringan yang hampir tak menarik perhatian. Namun, insting tajam Chuking segera merasakan ada yang tidak beres. Pandangannya beralih, mengamati gerak-gerik keduanya. Sesuatu terasa ganjil. Mata Chuking menyipit, memperhatikan dengan lebih serius. Kedua wanita itu berjalan dengan ekspresi tenang, namun di balik punggung mereka, sesuatu yang berkilat terselip. Sementara itu, dari balik dapur, suara panggilan terdengar, meminta pelanggan di meja nomor 3 untuk mengambil pesanan mereka. Meja itu adalah tempat Chuking dan Tang Zian duduk. Tanpa membuang waktu, Chuking berdiri dan berjalan menuju dapur. Namun pandangannya tetap terpaku pada dua wanita yang kini duduk tepat di belakang Tang Zian. Saling berpandangan, kedua wanita itu tampak yakin bahwa momen ini adalah waktu yang tepat. Tak ada orang yang memperhatikan mereka. Tak ada saksi. Dalam keheningan yang menegangkan, mereka berdiri dari kursi. Tangan terangkat perlahan, dan seberkas cahaya dingin berkilat di udara saat pisau terselip dari balik punggung mereka. Langkah mereka semakin mendekat. Mata mereka terfokus pada Tang Zian yang masih duduk dengan santai, tanpa menyadari bahaya yang mengintai di belakangnya. Dan saat salah satu wanita mengangkat pisaunya, bersiap menikam, cairan panas berhamburan di udara. Dalam sekejap, semangkuk mie mendidih melayang cepat, menghantam kepala wanita itu dengan keras. Jeritan melengking memecah kesunyian, menarik perhatian semua orang di toko. Wanita yang terkena serangan itu merintih kesakitan. Kepalanya memerah dan melepuh akibat siraman kuah panas yang membakar kulitnya. Tang Zian tersentak, akhirnya menyadari situasi yang mengancamnya. Namun, bahaya belum berakhir. Teman wanita itu segera mengangkat pisaunya dengan ekspresi dingin, tak gentar meskipun rencananya baru saja berantakan. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan pisaunya, menargetkan Tang Zian yang masih duduk membatu di kursinya. Tang Zian terkejut, matanya membelalak saat pisau itu melesat mendekatinya. Tidak ada waktu untuk berpikir, tidak ada kesempatan untuk menghindar. Dan di detik itu juga, sesuatu bergerak lebih cepat dari bayangan yang mengancamnya. Darah mengalir, menetes perlahan dari luka yang menganga. Cahaya siang yang masuk melalui jendela toko mie panas dan asam seolah membelah kenyataan, menyorot sosok yang berdiri tegak di tengah kekacauan. Chuking, tubuhnya sedikit membungkuk, tangan menekan perutnya yang tertusuk pisau, namun tatapannya tetap tajam, tak menunjukkan sedikit pun kelemahan. Di hadapannya, Tang Zian terpaku, tak mampu berkata-kata, matanya melebar dalam keterkejutan yang tak terlukiskan. Jeritan teredam dalam tenggorokannya saat melihat Chuking berusaha menahan luka yang mengalirkan darah segar. Rasa takut, kekhawatiran, dan keputusasaan berputar dalam dadanya, menghantam bertubi-tubi. Namun sebelum pikirannya mampu memproses apa yang terjadi, kilatan cahaya keemasan membungkus tubuh Chuking, menyelimuti sosoknya dengan aura kekuatan yang begitu luar biasa. Kilatan energi itu seolah membelah udara, menciptakan tekanan yang menyebar ke seluruh ruangan. Wanita yang baru saja melancarkan serangan terlempar ke belakang dengan kekuatan dahsyat, tubuhnya menghantam tembok keras sebelum terjatuh dengan lemas. Tang Zian yang melihatnya tak bisa mempercayai apa yang terjadi. Pandangannya bergeser dari wanita yang terkapar di lantai kembali ke Chuking, yang kini berdiri dengan penuh kewibawaan, seakan luka yang dideritanya hanyalah luka kecil yang tak berarti. Namun, rasa cemas menyelimuti dirinya. Rasa bersalah menggerogoti pikirannya. Dia adalah target utama serangan ini, namun yang justru menderita luka adalah Chuking. Ketakutan membayang di matanya, ingin berteriak, ingin meminta Chuking pergi dan meninggalkannya saja. Namun Chuking tetap diam, ekspresinya tak berubah, seolah berkata bahwa melindunginya adalah hal yang mutlak. Aura emas semakin menguat, menyelimuti Chuking dengan intensitas yang lebih besar. Langkahnya mantap, penuh keyakinan, seakan tak ada yang bisa menghentikannya. Wanita yang masih berdiri tak tinggal diam. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia melesat ke arah Chuking. Tendangannya menghantam dengan kecepatan yang hampir mustahil untuk dihindari. Namun, tubuh Chuking bergerak dengan gesit, meluncur ke samping dan menghindari serangan itu seolah bisa membaca setiap gerakan lawannya. Tinjunya mengepal, kekuatan berkumpul di dalamnya. Lalu dengan satu serangan telak, pukulannya mendarat di perut wanita itu. Tubuhnya terpental ke belakang, menghantam tembok dengan suara dentuman keras, sebelum akhirnya jatuh terkapar tanpa daya. Namun, pertarungan belum selesai. Dari atas, wanita lain melompat,
bersiap menyerang punggung Chuking yang terlihat lengah. Serangan itu meluncur dengan presisi mematikan. Namun hanya ada goresan tipis yang tertinggal di kulitnya. Tanpa ragu, Chuking berbalik, tatapan tajamnya membuat wanita itu membeku sejenak. Senyum samar terukir di wajahnya, penuh dengan ancaman yang tak terucapkan. Secepat kilat, satu pukulan lagi menghantam wanita itu, membuatnya terlempar ke belakang dan menabrak tembok, menyusul rekannya yang telah lebih dulu terkapar. Kedua wanita itu kini tergeletak tak berdaya, tubuh mereka penuh luka, napas mereka tersengal. Tang Zian menatap Chuking dengan mata penuh kebingungan dan kekaguman. Tubuhnya masih gemetar, bukan hanya karena pertarungan yang baru saja terjadi, tapi karena sesuatu yang baru disadarinya. Apa yang baru saja dilihatnya bukanlah sesuatu yang biasa. Kekuatan itu, kecepatan itu, kemampuan bertarung yang luar biasa itu. Apakah Chuking berasal dari keluarga seni bela diri kuno? Namun, sebelum pertanyaan itu terucap, Chuking sudah menoleh, menatapnya dengan tenang. Ada sesuatu dalam tatapan itu, sesuatu yang membuat Tang Zian tak bisa mengalihkan pandangannya. Sejenak, suasana hening. Hanya napas mereka yang terdengar, bercampur dengan aroma mie yang masih mengepul dari mangkuk di atas meja. Tanpa berkata-kata, Chuking meraih tangannya, menggenggamnya erat, lalu menariknya pergi. Langkah mereka tergesa, meninggalkan toko yang kini penuh dengan tatapan heran dari pelanggan lain. Tang Zian bisa merasakan cengkeraman itu begitu kuat, namun juga menenangkan. Di luar, angin sore berhembus lembut, membawa aroma jalanan yang ramai. Namun, Tang Zian tak bisa mengalihkan perhatiannya dari satu hal. Darah yang menetes dari perut Chuking semakin banyak, membasahi bajunya. Wajahnya tetap tenang, namun tubuhnya sedikit melemah. Rasa panik menyeruak dalam dirinya. Luka itu terlihat cukup parah. Tanpa berpikir panjang, Tang Zian mencoba menopang tubuh Chuking, membantunya berjalan. Kekhawatiran memenuhi hatinya. Rumah sakit. Dia harus membawa Chuking ke rumah sakit. Tapi sebelum kata-kata itu terucap, Chuking tersenyum. Seolah luka ini hanyalah luka kecil yang tak perlu dikhawatirkan. Namun, jauh di dalam benaknya, Chuking tahu ada sesuatu yang aneh. Luka ini tidak seharusnya bisa menembus tubuhnya dengan mudah. Kedua wanita itu, mereka bukan petarung yang cukup kuat untuk bisa melukai dirinya. Kecurigaan mulai muncul di pikirannya. Senjata yang mereka gunakan, senjata itu pasti bukan senjata biasa. Sementara itu, Tang Zian tak bisa mengalihkan pandangannya dari Chuking. Ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Chuking sepertinya sudah menyelidiki sesuatu. Dia tahu terlalu banyak tentang dirinya, tentang keluarganya. Dan sebelum Tang Zian bisa mengajukan pertanyaan yang memenuhi pikirannya, satu nama keluar dari mulut Chuking, menghancurkan segala dugaan yang ada. Nama itu, nama yang tak seharusnya disebut. Nama yang membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Liu Wei. Seketika, udara di sekitar mereka seolah membeku. Satu nama itu cukup untuk mengubah segalanya. Ketegangan menggantung di udara, menciptakan tekanan yang semakin menyesakan. Dalam diam, kecemasan mulai merayap ke dalam hati Tang Zian. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang Chuking. Nama Liu Wei bergema di benaknya, mengingatkannya pada ancaman yang mengintai di balik bayang-bayang. Apakah Chuking benar-benar dalam bahaya? Namun, di hadapannya, Chuking berdiri dengan tenang. Dengan anggukan mantap dan ibu jari terangkat, ia menegaskan bahwa semua masih berada dalam kendalinya. Tidak ada alasan untuk mengkhawatirkannya. Mata Tang Zian yang semula dipenuhi ketakutan kini berubah. Terpaku pada sosok pria itu, menyadari betapa percaya dirinya ia menghadapi dunia. Wajahnya perlahan memanas, rona merah merayap di pipinya tanpa bisa ditahan. Langkah mereka beriringan, berjalan dalam keheningan yang diwarnai dengan getaran perasaan yang sulit dijelaskan. Tang Zian akhirnya mengumpulkan keberanian, melontarkan pertanyaan yang telah mengganggunya sejak tadi. Apa alasan sebenarnya Chuking rela mempertaruhkan nyawanya untuknya? Di sisi lain, di dalam hati Chuking, ada sesuatu yang dipendam. Rasa yang tak terungkap, perasaan yang sulit dijabarkan dalam kata-kata. Namun, kebenaran itu tak bisa dikatakan. Tidak saat Tang Zian adalah seseorang yang begitu berarti dalam kehidupan sebelumnya. Namun, Chuking, dengan ketegasan yang tak tergoyahkan, mengungkapkan jawabannya tanpa ragu. Sejak lama, perasaannya telah tertanam dalam-dalam, dan ia rela melakukan apapun demi Tang Zian. Kata-kata itu bagaikan guntur di siang bolong. Tang Zian terpaku, napasnya tercekat,
Tangannya refleks menutupi mulutnya, seakan ingin memastikan bahwa yang baru saja didengarnya bukan sekadar halusinasi. Namun, Chu Qing tidak berhenti di sana. Sorot matanya tajam, menatap lurus ke dalam mata Tang Zian, memastikan bahwa setiap kata yang diucapkannya sampai ke lubuk hatinya. Ia tahu kesulitan yang dihadapi keluarga Tang, dan ia ingin agar Tang Zian percaya kepadanya. Ia akan membantu. Kesedihan melintas di wajah Tang Zian. Keluarganya, yang dikenal sebagai penguasa dalam dunia penyulingan obat-obatan, kini berada di ujung tanduk. Puluhan pabrik farmasi yang bernaung di bawah nama keluarganya tiba-tiba terguncang akibat pencurian resep rahasia sebulan yang lalu. Lebih buruknya lagi, seolah ada kekuatan besar yang menarik benang di balik layar. Keluarga alkimia lain tiba-tiba bersatu, menekan keluarganya tanpa ampun. Sorot matanya berkilat penuh kebencian saat satu nama melintas di benaknya. Keluarga Li. Mereka pasti berada di balik semua ini. Tidak hanya ingin menghancurkan keluarganya, tapi juga mencoba memaksa mereka tunduk dengan menjadikan pernikahan sebagai alat permainan. Di sisi lain, dalam batin Chu Qing, kemarahan membuncah. Lagi-lagi nama itu. Lagi-lagi keluarga Li. Bukan hanya keluarga Ye yang mereka incar, tetapi kini juga keluarga Tang. Seakan dunia ini hanyalah permainan mereka. Seberapa jauh mereka akan berani melangkah? Apakah mereka benar-benar berpikir bisa melawan dua keluarga besar sekaligus? Tiba-tiba, tangan Chu Qing bergerak, menggenggam pundak Tang Zian. Tatapannya penuh keyakinan, seolah ingin menanamkan kepercayaan ke dalam hatinya. Masalah ini tidak serumit yang terlihat. Yang dibutuhkan keluarga Tang hanyalah satu hal, resep baru yang mampu mengembalikan posisi mereka. Namun, Tang Zian tersenyum pahit. Seberapa mudahnya seseorang bisa menciptakan resep seperti itu? Dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengembangkan satu formula saja. Setiap resep adalah hasil dari penelitian panjang, dan bahkan dengan seluruh sumber daya keluarga, mereka hanya bisa menciptakan belasan hingga puluhan dalam beberapa dekade. Namun, Chu Qing tetap teguh. Di tangannya, ada sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Namun, waktunya belum tepat. Pikirannya beralih ke pelelangan yang akan berlangsung dalam 2 hari. Itu adalah momen yang krusial. Setelah itu, barulah semuanya bisa dibicarakan lebih jauh. Jika keluarga Tang ingin bangkit, mereka harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, dadanya tiba-tiba terasa berat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Seakan ada sesuatu yang merenggut keseimbangannya. Tang Zian tersentak, melihat Chu Qing tiba-tiba terdiam. Peluh dingin mulai membasahi dahinya. Tangannya mencengkeram dadanya, ekspresinya berubah. Sesuatu telah terjadi. Sebuah penanda energi, sesuatu yang ia tempatkan pada Ye Chenxi, kini menghilang begitu saja. Dunia terasa runtuh dalam sekejap. Tanpa pikir panjang, Chu Qing berbalik dan berlari meninggalkan Tang Zian. Tidak ada waktu untuk kembali ke sekolah. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Lin Dong harus diberitahu, tapi bukan oleh dirinya. Tang Zian terpaku di tempat, mencoba memahami situasi yang tiba-tiba berubah begitu drastis. Ia ingin menghentikan Chu Qing, ingin tahu apa yang terjadi, tetapi sebelum ia bisa berkata apapun, sosok pria itu telah menghilang di antara kerumunan. Dalam langkah yang tergesa-gesa, Chu Qing merogoh ponselnya, menghubungi seseorang. Tidak ada waktu untuk berspekulasi, ia butuh kepastian. Jika sesuatu terjadi pada Ye Chenxi, ia harus mengetahuinya sekarang juga. Di tempat lain, di hadapan layar komputer yang dipenuhi dengan jendela kode yang berkelebat cepat, Chen Huahua merespons panggilan itu dengan sigap. Jari-jarinya menari di atas keyboard, memecahkan sistem keamanan yang ada, hingga akhirnya, lokasi yang dicari terpampang jelas di hadapan matanya. Tanpa menunda sedetik pun, ia segera mengirimkan informasi itu pada Chu Qing. Namun, satu panggilan belum cukup. Tangannya beralih ke nomor lain. Kali ini, ia menghubungi Zai Yu. Panggilan itu tersambung, dan suara di ujung sana terdengar santai, seakan mengira Chu Qing membawa kabar tentang barang berharga lagi. Namun, kali ini bukan tentang barang. Chu Qing membutuhkan bantuan, dan yang ia butuhkan sekarang adalah mobil. Di ujung sana, Zai Yu sempat terdiam sebelum akhirnya menyanggupi. Tidak ada banyak pertanyaan, hanya sebuah kepastian. Dalam hitungan menit, mobil akan datang menjemputnya. Di tempat lain, Zai Yu menutup teleponnya dan melangkah keluar, menuju rumah lelang Shizhen yang ramai dipenuhi pengunjung. Dengan satu gerakan tangan, ia memberi isyarat, menghentikan segalanya. Hari ini, rumah lelang itu ditutup. Tidak ada transaksi.
Tidak ada lelang. Sebab ada sesuatu yang lebih mendesak. Sesuatu yang lebih besar telah dimulai. Mobil putih itu melesat bagai anak panah yang dilepaskan dari busurnya, melibas jalanan dengan kecepatan yang memacu adrenalin. Di dalamnya, suasana terasa tegang. Zhai Yu dengan cekatan menggenggam kemudi, sementara di sebelahnya, Chu Qing menatap layar ponselnya dengan penuh fokus. Informasi dari Chen Huahua terus diperbarui. Posisi Ye Chenxi telah berpindah, bergerak menuju lokasi yang semakin jauh. Tanpa membuang waktu, Chu Qing mengangkat layar ponselnya, menunjukkan titik koordinat itu kepada Zhai Yu. Matanya menyiratkan urgensi, dan Zhai Yu pun mengangguk singkat, memahami betapa pentingnya misi ini. Tanpa ragu, pedal gas diinjak lebih dalam, memacu mobil semakin cepat, menyalip kendaraan lain di jalan raya dengan manuver tajam dan presisi sempurna. Seiring detik berlalu, mobil yang membawa Ye Chenxi akhirnya masuk dalam jangkauan pandangan mereka. Tepat di depan, kendaraan itu melaju dalam kecepatan stabil, tak menyadari bahaya yang tengah mengejarnya. Chu Qing menatap lekat ke dalam mobil itu. Dengan matanya yang tajam, ia dapat melihat sosok Ye Chenxi di dalamnya, tergeletak tak berdaya. Tanpa ragu, Chu Qing memberi isyarat kepada Zhai Yu untuk segera menghentikan mobil itu. Zhai Yu tersenyum tipis, merasakan tantangan yang menarik. Dengan lincah, ia mengarahkan mobil ke jalur kanan, lalu mendahului kendaraan target mereka dengan kecepatan penuh. Seketika, ia mengerem mendadak, memaksa mobil penculik untuk membanting setir. Ban berdecit keras, dan dalam kepanikan, mobil itu kehilangan kendali, naik ke trotoar dan menghantam pohon dengan benturan keras. Asap mengepul dari kap mobil yang ringsek, menyebar ke udara dalam pusaran kelabu. Chu Qing keluar dari mobil dengan langkah mantap. Tatapannya tajam menembus kabut asap yang menguar. Di antara kepulan asap, dua pria keluar dari kendaraan yang hancur, tubuh mereka dipenuhi luka akibat benturan. Namun, tangan mereka tetap erat menggenggam pistol, mengarahkan moncongnya ke arah Chu Qing dengan niat membunuh. Dalam sekejap, aura emas menyelimuti tubuh Chu Qing. Dari genggamannya, pedang bercahaya muncul, berpendar dengan kekuatan yang menakutkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melangkah maju. Kedua pria itu, yang telah terbiasa menghadapi situasi berbahaya, tanpa ragu menarik pelatuk. Tembakan terdengar meledak di udara, mengoyak kesunyian. Namun, yang terjadi di detik berikutnya jauh dari yang mereka bayangkan. Tubuh Chu Qing bergerak seperti kilatan cahaya kuning, melesat dengan kecepatan yang hampir mustahil untuk ditangkap mata. Dalam sepersekian detik, pedangnya telah menebas udara, membelah arah serangan dengan presisi sempurna. Tanpa perlawanan berarti, kedua pria itu terhuyung, kehilangan kekuatan dalam sekejap. Napas mereka tersengal sebelum akhirnya tubuh mereka roboh tak berdaya. Tanpa menoleh ke belakang, Chu Qing melangkah menuju bagian belakang mobil yang hancur. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya terangkat, bersiap membuka pintu mobil itu dan menyelamatkan Ye Chenxi. Namun, tepat saat jemarinya hampir menyentuh pegangan pintu, sesuatu terjadi. Sebuah energi asing tiba-tiba terasa. Gelombang kekuatan yang tak wajar, menyebar dari arah yang tak terlihat. Dalam sepersekian detik, kilatan cahaya melesat dari belakangnya, menghantam tanah di dekatnya dengan ledakan yang mengguncang. Instingnya langsung bereaksi, tubuhnya melompat jauh ke belakang, menghindari serangan yang bisa saja membunuhnya dalam sekejap. Dari balik kepulan asap, dua sosok muncul perlahan. Cahaya dari api yang menyala di sekitar mereka menciptakan bayangan yang mencekam. Mereka tak terlihat seperti manusia biasa. Jubah panjang yang mereka kenakan berkibar, mencerminkan sosok yang berasal dari dunia yang berbeda. Aura yang mereka pancarkan begitu kuat, seolah keberadaan mereka sendiri telah menggetarkan ruang di sekitarnya. Tatapan Chu Qing mengeras. Dadanya naik turun, bukan karena kelelahan, melainkan karena sebuah kesadaran yang tiba-tiba menyergap pikirannya. Dunia ini, yang ia kira hanya dihuni oleh manusia biasa, ternyata menyimpan lebih banyak rahasia. Dan sekarang, dua sosok misterius ini berdiri di hadapannya, memancarkan kekuatan yang sangat familiar. Sebuah kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang menapaki jalan keabadian. Siapa mereka? Dan yang lebih penting, apakah mereka musuh atau justru bagian dari takdir yang lebih besar? Di tengah kobaran api yang masih menyala, udara dipenuhi dengan aroma logam terbakar dan debu yang beterbangan. Dua sosok berpakaian kuno berdiri di hadapan Chu Qing. Tatapan mereka tajam dan penuh evaluasi. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan sikap tenang namun berwibawa, mengamati pemuda itu dengan penuh minat. Keterampilan yang baru saja diperlihatkan begitu luar biasa, mengingat usia Chu Qing yang masih muda.
Sebuah tawaran pun terlontar, sebuah kesempatan untuk bergabung dengan sekte Quan Zhen, sebuah nama yang melintasi zaman dengan kemegahan ilmu bela dirinya. Namun, jawaban yang diberikan tidak seperti yang mereka harapkan. Dengan nada meremehkan, Chu Qing menolak mentah-mentah, bahkan menyebut sekte mereka sebagai tempat yang hanya melahirkan individu gagal seperti dua pria di hadapannya. Kata-kata itu menyalakan api kemarahan, terutama bagi pria yang berdiri di belakang. Tanpa ragu, ia mendorong saudaranya untuk segera menghabisi bocah lancang ini, sebuah penghinaan yang tak dapat diterima begitu saja. Tatapan mengejek terpancar dari Chu Qing. Baginya, dua pria ini hanyalah petarung dangkal yang seharusnya kembali berlatih selama bertahun-tahun sebelum berani menantangnya. Kata-kata itu menusuk dalam, membuat emosi mereka berkobar lebih hebat dari api di sekeliling. Tanpa menunggu lebih lama, pria di belakang maju lebih dulu. Dari tangannya, sebuah tongkat dengan aura api menyala, menggetarkan udara sekitarnya. Dalam sekejap, tubuhnya melesat ke depan, membawa serangan yang diarahkan langsung ke kepala Chu Qing. Namun, sebelum serangan itu mencapai sasarannya, sebuah kilatan emas menyala terang. Pedang bercahaya emas telah terhunus di tangan Chu Qing, menyambut serangan dengan benturan dahsyat. Getaran dari adu kekuatan itu merambat ke tanah, membuat retakan di sekitarnya. Tubuh pria itu terdorong ke belakang, matanya melebar tak percaya. Tangannya bertumpu pada tongkatnya, berusaha menstabilkan tubuh yang hampir kehilangan keseimbangan. Namun, saat ia menatap senjatanya, hatinya mencelos. Tongkat yang ia andalkan selama ini kini penuh retakan, hanya menunggu waktu sebelum hancur sepenuhnya. Kemarahan menyala dalam sorot matanya. Dengan suara bergetar, ia memperingatkan Chu Qing atas apa yang telah ia lakukan. Tapi sang pemuda tak memberi celah untuk berbicara lebih lama. Dalam sekejap, tubuhnya melayang tinggi, pedang emasnya terangkat, lalu meluncur ke bawah dengan kekuatan yang tak tertandingi. Benturan berikutnya menjadi pukulan akhir. Tongkat yang sebelumnya hanya retak, kini benar-benar terbelah menjadi dua. Wajah pria itu memucat. Seketika, ia mengerahkan tenaga terakhirnya, mengubah auranya menjadi kobaran api yang melingkari tinjunya. Tatapan merah menyala, napas memburu, dan dalam satu gerakan cepat, ia melesat ke depan dengan kepalan api yang siap menghancurkan segalanya. Namun, nasib berkata lain. Sebuah tebasan tajam melintas di udara. Chu Qing telah lebih dulu menyelesaikan pertarungan ini. Darah memercik. Tangan yang tadi mengepalkan tinju jatuh ke tanah, terpisah dari tubuh pemiliknya. Jeritan melengking menggema di antara reruntuhan, mengguncang hati yang mendengarnya. Sementara itu, pria lainnya hanya bisa menatap dengan kemarahan yang kian memuncak. Dalam sekejap, sebuah kuas muncul dari balik lengan jubahnya. Bukan sekadar alat menulis, tetapi senjata yang menyimpan kekuatan luar biasa. Dengan gerakan cepat, ia mengguratkan sesuatu di udara, dan seketika ledakan besar meledak, mengguncang tanah di bawah mereka. Namun, saat asap menghilang, pemandangan yang terlihat begitu mengejutkan. Chu Qing berdiri tanpa luka sedikit pun. Lebih dari itu, sebuah pemandangan yang mengerikan terungkap. Pria yang sebelumnya kehilangan tangannya kini tak lebih dari tameng hidup. Tubuhnya menjadi perisai bagi Chu Qing dari ledakan sebelumnya. Tanpa ragu, tubuh yang telah kehilangan harapan itu dibuang begitu saja, jatuh ke tanah seperti benda tak berharga. Tatapan Chu Qing yang penuh intimidasi menatap pria yang tersisa, menyampaikan pesan tanpa kata. Pria itu menelan ludah, tapi kemarahannya tak bisa dibendung. Seluruh kekuatan yang ia miliki dikumpulkan, dan dalam satu gerakan, ia melesat tinggi ke langit, bersiap melancarkan serangan terakhirnya. Namun, sebelum sempat menyusun strategi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah bayangan emas melintas dengan kecepatan yang mustahil diikuti mata biasa. Dalam sekejap, Chu Qing telah berada di belakangnya. Dingin dan tanpa suara, pedangnya menembus jantung pria itu dari belakang. Sebuah hembusan napas terakhir terdengar. Tubuhnya membeku, matanya perlahan bergerak menatap sosok di belakangnya, tak percaya dengan apa yang terjadi. Bibirnya bergetar, berusaha mengatakan sesuatu. Kata-kata terakhirnya terdengar lemah, namun membawa ancaman yang tak bisa diabaikan. Guru mereka pasti akan membalas dendam. Tubuh itu jatuh. Suara benturannya menyatu dengan bara api yang masih menyala. Tapi ancaman yang terakhir terucap bukan sekadar omong kosong. Karena jauh di tempat lain, seseorang telah mengetahui apa yang terjadi. Api yang masih berkobar di sekitar kendaraan menciptakan bayangan yang menari di permukaan logamnya, menyisakan jejak hancuran dari pertempuran sebelumnya. Chu Qing tanpa ragu membuka pintu belakang mobil yang berlumuran asap,
Udara panas menyambutnya seolah masih menyimpan kemarahan dari pertarungan yang baru saja berakhir. Di dalam, tubuh Ye Chenxi tergeletak lemah. Wajahnya pucat dan napasnya tersengal. Chu Qing berjongkok, menyentuh lembut pipinya, menyalurkan kehangatan agar kesadarannya kembali. Seketika, mata Ye Chenxi terbuka. Sorotnya penuh keterkejutan ketika melihat sosok yang kini berada di hadapannya. Dengan tangan yang masih gemetar, Ye Chenxi mencengkeram pundak Chu Qing. Keheranan mengapa dia ada di sini. Kegelisahan tergambar jelas di raut wajahnya, mengingat betapa kuatnya dua pria yang menyerangnya sebelumnya, menyadari bahwa dirinya sendiri tak memiliki peluang untuk menang. Ketakutan itu membuatnya memohon agar Chu Qing segera pergi sebelum bahaya lebih besar datang menghampiri. Namun, sebelum kata-katanya dapat terus meluncur, tubuhnya terhimpit ke dalam dekapan hangat. Chu Qing menarik Ye Chenxi ke dalam pelukannya, membiarkan kehadirannya menenangkan kepanikan yang melanda. Seolah menyampaikan bahwa tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Semua telah berakhir. Ketika Ye Chenxi menoleh keluar jendela, matanya menangkap puing-puing pertarungan. Tubuh dua pria yang sebelumnya tampak begitu menakutkan kini tergeletak tak berdaya, menjadi saksi dari hasil pertempuran yang mustahil baginya untuk menang. Perlahan, genggamannya pada Chu Qing menguat, seolah takut jika semua ini hanya ilusi yang akan lenyap begitu saja. Setelah beberapa saat, Chu Qing akhirnya melepas pelukan itu, lalu menatap Ye Chenxi dengan sorot mata penuh ketegasan. Ada sesuatu yang ingin diketahuinya. Tatapan Ye Chenxi berubah serius. Dalam pikirannya, semua ini pasti ada kaitannya dengan keluarga Li. Hubungan antara keluarganya dan keluarga Li telah mencapai titik yang tak dapat didamaikan lagi. Serangan demi serangan terus terjadi, membuat keluarga Ye harus berulang kali mundur karena munculnya para ahli bela diri yang dikirim untuk menghabisi mereka. Dalam benaknya, Chu Qing mulai menyusun kemungkinan. Jika keluarga Li benar-benar menjalin kerjasama dengan kaum Taoist yang berlatih di gunung, maka ini bukan sekadar konflik biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dirancang. Ye Chenxi menegaskan bahwa dua orang sebelumnya bukanlah musuh sembarangan. Kekuatan mereka berada di luar batas orang biasa, dan jika keluarga Li memiliki lebih banyak ahli seperti itu, maka keadaan akan menjadi semakin sulit. Tangannya perlahan bergerak, menggenggam erat tangan Chu Qing. Untuk pertama kalinya, Ye Chenxi merasa bahwa pria di hadapannya bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat segalanya terasa lebih mungkin untuk dihadapi. Chu Qing tersenyum tipis, membaca ekspresi di wajah Ye Chenxi. Dia tahu bahwa di balik semua ini, keluarga Ye tak bisa lagi hanya berharap segalanya akan membaik dengan sendirinya. Ye Chenxi menghela napas panjang, merasa kesal karena bukan hanya keluarga Li yang menjadi ancaman. Beberapa keluarga kecil juga mulai menunjukkan taring mereka, seolah memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan. Sementara itu, pikiran Chu Qing bergerak cepat. Jika semua ini berkaitan dengan pelelangan Shizhen yang akan diadakan dalam 2 hari ke depan, maka tak heran jika keluarga-keluarga bela diri kuno menjadi begitu aktif. Harta-harta langka yang akan muncul di sana pasti memiliki nilai yang luar biasa, cukup untuk memicu pertarungan besar di antara mereka. Ye Chenxi mengangguk, menyadari bahwa masuk akal jika keluarga Li mendapatkan informasi lebih dulu dan berusaha menyingkirkan lawan-lawannya sebelum pelelangan dimulai. Namun, sebelum pembicaraan berlanjut, Ye Chenxi tiba-tiba melompat ke arah Chu Qing, mengejutkannya dengan sebuah kecupan singkat di pipi. Wajahnya memerah seketika, tapi senyum lebar menghiasi wajahnya saat mengakui bahwa Chu Qing benar-benar membawa keberuntungan bagi dirinya. Chu Qing terdiam sejenak, tak menyangka dengan tindakan Ye Chenxi. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, Ye Chenxi sudah menariknya, meminta agar mereka segera pulang bersama. Keluarganya perlu mengetahui apa yang sedang terjadi, dan ibunya ingin bertemu dengan Chu Qing sebagai bentuk rasa terima kasih. Dengan lembut, Chu Qing mengelus kepala Ye Chenxi sebelum akhirnya mengangguk, mengikuti langkahnya meninggalkan tempat itu. Malam menyelimuti kediaman keluarga Ye. Di dalam ruangan yang dipenuhi cahaya lampu hangat, 3 sosok duduk dengan ekspresi serius. Ye Qingmei, ibu Ye Chenxi, bersama Cao Kun dan seorang wanita lainnya, menunggu dengan tegang. Saat Chu Qing dan Ye Chenxi memasuki ruangan, Ye Qingmei menyambut mereka dengan senyum ramah, mengisyaratkan agar mereka duduk. Namun, sebelum langkah Chu Qing lebih jauh, suara tajam menggema di ruangan. Wanita yang duduk di sisi Ye Qingmei berteriak, meminta mereka berhenti. Ye Qingmei menoleh dengan bingung ke arah kakaknya yang tampak penuh ketegasan. Tatapan tajam segera mengarah pada Chu Qing, penuh ketidaksenangan. Dengan suara penuh otoritas, wanita itu menegaskan bahwa orang luar tak pantas menghadiri pertemuan rahasia keluarga Ye. Jari telunjuknya terangkat,
menunjuk langsung ke arah Chu Qing. Namun, bukannya terguncang, Chu Qing hanya diam, membiarkan situasi berkembang. Dalam ketenangan yang dimilikinya, dia akhirnya mengulurkan tangan, seolah ingin menjelaskan sesuatu. Hanya saja, belum sempat satu kata pun terucap, suasana dalam ruangan berubah semakin menegang. Sesuatu sedang terjadi, dan ini baru permulaan. Kegelapan malam menyelimuti ruangan yang kini dipenuhi ketegangan. Kesunyian mencengkeram setiap sudut, seolah menahan napas para penghuni di dalamnya. Tatapan tajam melayang ke arah satu sosok yang berdiri tegak, menciptakan perasaan terjebak dalam situasi yang penuh tekanan. Di benak Ye Qingmei, perasaan kecewa bercampur dengan kekhawatiran. Harapannya untuk menarik Chu Qing ke dalam keluarga kini terasa semakin jauh, seolah tali yang hendak dirajut terputus begitu saja. Dalam pikirannya, ia masih berusaha mencari celah agar hubungan ini tetap bisa terjalin. Namun keadaan saat ini membuatnya semakin sulit. Di antara keheningan itu, kilatan cahaya keemasan muncul dari telapak tangan Chu Qing. Sebuah batu kecil bersinar dengan pancaran kekuatan yang terasa hangat namun juga penuh misteri. Tanpa ragu, ia mengulurkan batu itu ke depan. Tatapannya penuh keyakinan. Bukan sekadar untuk menunjukkan sesuatu, melainkan untuk membuka jalan bagi sebuah kerjasama yang lebih besar. Dengan satu gerakan cepat, batu itu dilemparkan ke arah kakak Ye Qingmei. Tangannya sigap menangkapnya. Namun begitu kulitnya menyentuh permukaan batu tersebut, seketika ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada aliran kekuatan yang terasa asing, tetapi juga menggugah rasa penasaran. Tatapan Ye Qingmei pun tertuju pada batu itu, bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang mereka hadapi. Seiring dengan rasa ingin tahu yang semakin mendalam, Ye Qingmei mencoba menggenggam batu itu lebih erat. Chu Qing dengan tenang mengisyaratkan agar ia merasakan energi yang tersembunyi di dalamnya. Tanpa ragu, Ye Qingmei menutup matanya. Kedua tangannya mulai mengalirkan kekuatan internalnya ke dalam batu roh yang kini berada di telapak tangannya. Saat energi itu mulai menyatu, perubahan mendadak terjadi. Mata Ye Qingmei terbuka lebar. Wajahnya dipenuhi keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Tubuhnya bergetar sesaat. Lalu tiba-tiba semburan energi melesat dari dalam dirinya. Cahaya yang meluap-luap seakan menggetarkan udara di sekelilingnya, membuat Ye Chenxi dan Cao Kun yang melihatnya tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Di sisi lain, kakak Ye Qingmei terdiam membisu. Ketidakpercayaan terlihat jelas di wajahnya. Apa yang baru saja terjadi adalah sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang hanya bisa ditemui dalam legenda para ahli bela diri kuno. Namun kini, semua itu nyata di depan matanya. Saat energi itu perlahan mereda, Ye Qingmei menghembuskan napas dalam-dalam. Senyum lebar tersungging di wajahnya, seakan telah menemukan harta karun yang selama ini tersembunyi. Tatapannya beralih ke Chu Qing, penuh dengan ketertarikan yang semakin mendalam. Namun, keheningan itu kembali terusik saat Chu Qing dengan tenang menjelaskan bahwa batu roh ini bukan untuk dijual langsung. Keputusan itu membuat Ye Qingmei terdiam, sementara kakaknya merasa kesal. Bertanya-tanya apakah bocah ini sedang mempermainkan mereka. Chu Qing tetap tak tergoyahkan. Dengan sikap tenang, ia menjelaskan bahwa batu ini akan muncul dalam pelelangan 2 hari lagi. Jika keluarga Ye menginginkannya, mereka bisa datang dan bersaing seperti peserta lainnya. Namun, ia tak lupa menambahkan bahwa karena hubungan baiknya dengan Ye Chenxi, ada kemungkinan ia bisa memberikan keuntungan khusus. Setelah semua pembicaraan itu, suasana mulai mereda. Chu Qing akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya kedatangannya. Ia bukan hanya membawa batu roh, tetapi juga jimat pelindung serta elisir yang bisa meningkatkan efektivitas tempur dalam waktu singkat. Pernyataan itu mengejutkan semua orang yang ada di ruangan. Cao Kun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya, sementara kakak Ye Qingmei menatap tajam, mencoba memahami seberapa besar efek yang sebenarnya ditawarkan. Ketika Chu Qing menyebutkan angka peningkatan kekuatan sebesar 30%, atmosfer ruangan kembali menegang. Itu bukan angka kecil. Dalam pertempuran, peningkatan sekecil apapun bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Pertanyaan demi pertanyaan kembali mengalir. Ye Qingmei ingin tahu berapa lama proses pembuatannya, sementara kakaknya mulai mempertimbangkan kemungkinan besar yang bisa didapatkan dari kerja sama ini. Dengan tenang, Chu Qing menjelaskan bahwa jimat bisa dibuat dalam hitungan hari, sementara elisir memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Namun, ia menegaskan bahwa kumpulan pertama akan diberikan kepada keluarga Ye, dengan harga yang akan ditentukan nanti. Sebuah pertanyaan kembali muncul. Mengapa Chu Qing melakukan semua ini? Mengapa ia bersedia membantu keluarga Ye sejauh ini? Jawabannya sederhana.
Ia melakukannya karena Ye Chenxi adalah temannya. Jawaban itu membuat Ye Chenxi terdiam. Hatinya bergetar, merasakan sesuatu yang hangat menyelimuti dirinya. Pipinya memerah, sementara pikirannya terus berputar, menyadari betapa dalamnya hubungan yang kini telah terjalin di antara mereka. Malam semakin larut, membawa mereka berdua keluar rumah keluarga Ye. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, Ye Chenxi mengungkapkan perasaannya. Ia tak pernah menyangka bahwa hubungan yang awalnya hanya permainan kini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Chu Qing selalu ada, membantu di saat yang paling dibutuhkan, memberikan harapan ketika segalanya tampak suram. Chu Qing tersenyum mendengar semua itu. Dalam hatinya, ia merasa bahwa kehidupan di dunia ini masih layak untuk diperjuangkan. Ada sesuatu yang harus ia capai, dan setelah pelelangan nanti, ia bertekad untuk membangun bisnisnya sendiri di Jinmen. Malam pun terus berlanjut, membawa kita ke sudut lain dari dunia ini. Di rumah Chu Qing, suasana terasa hening. Ia membuka pintu dengan santai, menyapa ayah dan ibunya. Namun, begitu melihat siapa yang duduk di ruang tamu, tubuhnya menegang. Di sana, seorang wanita yang tak dikenalnya duduk dengan anggun. Tatapannya penuh kepercayaan diri, seolah kedatangannya sudah direncanakan sejak lama. Chu Qing menatapnya dengan bingung, sementara wanita itu akhirnya memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Chu Qing He, bibi keduanya. Keheranan memenuhi benak Chu Qing. Sejak kecil, ia tak pernah mendengar bahwa keluarganya memiliki kerabat lain. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, pernyataan yang keluar dari bibir wanita itu membuat dunia seakan berhenti berputar. Ia datang ke sini untuk menikahinya. Pikiran Chu Qing membeku. Jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu bergema dalam kepalanya, berulang kali, seolah ingin memastikan bahwa ia tak salah dengar. Namun, satu hal yang paling mengejutkannya adalah usianya sendiri. Ia baru berumur 17 tahun, masih di bawah umur, dan sekarang, seseorang telah datang dengan niat untuk menikahinya? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan di balik bayangan malam yang semakin pekat, jawaban atas pertanyaan itu masih tersembunyi, menunggu untuk diungkapkan.